Ya, kita akan melanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, yaitu namanya adalah regression ya, atau regresi. Yang sebelumnya kita sudah coba menggunakan metode klasifikasi, sekarang kita pakai regresi ya. Regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar variabel independen prediktor ya dan variabel dependen atau target. Ini tujuannya untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel dependen atau target ya berdasarkan nilai variabel independen. Oke, jadi regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar variabel independen dan from predictor ya, atau data input ya. Untuk data input dan variabel dependen atau target. Tujuannya untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen. Jadi yang sebelumnya kita memprediksinya nilainya 1, 0, 1 gitu ya, 2. Ini sekarang nilainya bisa lebih bervariasi. 1,3, 2,7, 200, 30/2 gitu. Untuk data targetnya. Oke, kita akan membuat data random. Ya, kita akan mengenerate synthetic data buatan. Kemudian kita coba lakukan plot numpy/snp dan import matplotlib.pyplot splt. Kemudian kita np.random. Jadi saya akan mengenerate nilai random dikali 10. Sorry. Nah, nanti saya cek dulu. Oke. Jadi saya akan mengenerate nilai random dari 1 sampai 10. Caranya seperti berikut dengan 100 nilai. Jadi range-nya antara 0 sampai 10 ya. Tapi nggak sampai 10 atau nggak sampai tepat 0. Ini ada 100 nilai ya. Ini adalah si variabel independen, variabel 100 nilai random. Ini range-nya 1 sampai 10. Terus ada 100 nilai random. Terus misalkan saya bikin sebuah fungsi ya, setengah plus x kuadrat min 2x plus 5. Embedded random 100,1. Ini kali 3. Diikuti saja, ini misalkan fungsinya, saya bikin fungsi seperti ini, plt.scatter. Jadi plotnya titik-titik, x, y, terus colornya, warnanya misalkan blue, plt.plot. Ntar saya cek, ya, saya misalkan bikin plotnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kemungkinan gambar yang kalian bikin itu juga akan berbeda, karena di sini ada tulisan random.
Jadi random tiap orang itu akan beda-beda nilainya. Cuma nanti polanya cenderung seperti ini, walaupun beda. Misalkan saya contoh 2 titik di sini bisa jadi di kalian beda lagi bentuknya, gitu ya. Ya silakan dicoba dulu. Oke, sampai sini siapa saja yang sudah berhasil silakan silakan kabari lewat chat Zoom. Gini dong tuh. Muhammad Zikri sudah. Yang lain mungkin yang sudah berhasil. Udah aku jawab aja deh. Oke. Nggak usah. Suci Noval Alinda. Oke, sip. Oke, sip, kalau sudah berhasil. Jadi ini saya coba bikin data buatan ya. eh dengan x-aksis data x dan y-aksis data y. Dan ini saya buat condong ke atas ya, dari bawah ke atas. Ini misalkan entah data penjualan atau data perusahaan gitu ya, tiap harinya gitu. Dalam 10 hari lah misalkan ya. Ini contoh saja. Udah bisa Pak. Oke, sip. Ya, kita akan menggunakan data ini. Seperti biasa, kalau misalkan kita mau pakai metode regresi, kita harus pisahkan dulu dari data ini jadi data untuk train dan juga data untuk tes. Ini akan saya hapus. Oke, sekarang kita tahap ke train test split. Train test split ya. Oke, from sklearn model selection, import train test split. Kemudian kita buat data trainingnya di sini 80% dan data tesnya 20% dari total data. Jadi ini X train ya, X test, Y train, Y test. Train test split X, Y dengan test size-nya 20% berarti 0,2. Random state-nya bebas ya, 1 aja coba. Ini hanya random state tuh untuk ngacak-ngacak data ya, untuk dibagiin ke data train sama data test. Sekarang kita akan plot datanya. Ini kayaknya lebih enak. Nah, plot data testnya saja. Jadi plt.scatters ini x test, y test gitu ya. Terus colornya misalkan warnanya blue. Terus saya kasih label misalkan ini data test gitu ya. plt.legend terus plt.plot. plt.legend itu berarti nanti judulnya akan muncul. plt.plot. Nah, ini data testnya saja ya. Yang saya dapat tadi 20% ya dari total data. Nah, ini jadi lebih sedikit ya dibandingkan yang sebelumnya. Lagi masuk. Tapi pasti nanti tiap masing-masing dari kalian datanya polanya beda-beda karena berhubungan dengan random. Oke, nah dari data ini kita akan coba lihat data tesnya dan kita akan coba lakukan plot ya pada metode regresi. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Yang penting kita plot dulu data tesnya. Nanti habis itu kita tambahkan hasil prediksi dari metode regresi. Metode regresi yang pertama kita gunakan adalah ini yang paling umum dan sangat-sangat dasar, yaitu adalah linear regression atau regresi linear. Linear itu berhubungan dengan garis lurus ya. Definisi linear regression merupakan model atau metode regresi yang tujuannya untuk mencari hubungan ya, mencari
hubungan linear atau garis lurus, ya garis lurus gitu ya, antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, sekarang kita akan bikin rumus matematikanya karena tadi ya machine learning itu berkaitan dengan rumus matematika. Di sini kita akan membuat rumusnya dan bikin simbolnya. Jadi caranya adalah kita bikin di markdown ya atau di teks di sini. Itu kita pakai dolar-dolar, terus yang di bawah kita juga pakai dolar-dolar. Kemudian sesudah pakai dolar-dolar kita pakai namanya apa ya? Namanya head ya. Ya. Nah, ini ya. Muncul. Jadi Y ada topinya, ini kita anggap sebagai prediksi dari Y sama dengan tes beta 0 terus slash beta 1 X1 gitu ya. Terus saya copy slash beta 2 X2 plus slash dot sampai titik sampai slash beta n xn. Jadi n sampai n-nya ini bebas. Bisa sampai X100, bisa sampai beta 100, X200 gitu ya. Jadi dia akan membentuk sebuah persamaan garis lurus, yang mana persamaannya ini nanti dia akan memprediksi dari pola data tesnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, silakan dicoba dulu. Harusnya ya codingnya seperti ini ya. Slash-nya bukan slash ini ya, tapi pakai slash-nya yang ini nih. Ya, silakan dicoba dulu. Oke, sampai sini siapa yang sudah berhasil bikin rumusnya, silakan kabari lewat chat Zoom. Saya pengen tahu siapa saja yang sudah berhasil. Jadi enaknya di Python ini bisa bikin rumus juga ya. Tapi dengan syarat pakai dolar-dolar, bawahnya juga dolar-dolar. Sudah berhasil, Pak. Oke, sip. Jadi ini ya cara bikin rumusnya. Bukan di codingnya ya, bukan di code-nya, tapi di teksnya ya, atau di markdown. Oke, jadi ini adalah rumus yang dibentuk sama linear regression. Ini berhubungan dengan garis lurus. Jadi nanti dari data yang kita kasih, dia akan bikin prediksi berupa garis lurus, sehingga kita nanti juga bisa memprediksi ke depannya akan ke arah mana. Sekarang kita langsung bikin codingnya, kita akan pakai linear regression dengan data test yang sudah kita buat. From sklearn linear model import ya linear regression terus sklearn.matrix import ya. Nah, bentar. Ya, jadi kalau untuk linear regression salah satu yang dipakai untuk evaluasi ini adalah mean square error gitu ya. Jadi ada lagi seperti mean absolute error dan sebagainya, ada banyak, tapi ini adalah yang paling umum ya. Sebenarnya ini paling efektif untuk mengukur evaluasi. Kalau misalkan data hasil prediksinya itu tidak sesuai dengan apa namanya data tes. Jadi square error ini semakin kecil nilainya ya, atau mendekati 0, berarti model semakin bagus. Itu ya. Kalau misalkan yang sebelumnya kan kalau akurasi itu dia kalau semakin tinggi semakin bagus ya. Misalkan akurasinya 90%, 100% itu semakin bagus. Tapi kalau ini justru sebaliknya. Kalau mendekati 0 itu semakin bagus. Dari 0 sampai berapa, Pak? Dari 0 bisa sampai 1 juta, bisa sampai 2 juta gitu ya. Ini tidak ada range-nya, tapi yang paling batas bawahnya adalah 0.
yang batas atasnya itu bisa sampai menuju Tahingga. Terus kemudian kita langsung panggil linear modelnya, linear regression. Kita masuk ke dalam apa namanya tahap training ya, linear model, fit, X-train gitu ya, Y-train. Jadi kita trainingnya ya pakai data train ya. Terus kemudian testing, Y-prediction, itu linear model dot predict dari data test. Terus kita hitung MSE-nya, mean, square error dari Y-prediction dan Y-test. Itu ya, hasil prediksi dan data asli. Data tes gitu itu. Terus sudah kita print hasilnya. Kita akan cek hasil MSE-nya berapa. Saya coba pakai ini ya. Hasil MSE dari MSE. Terus saya gambarkan plt.scatter tadi ya, X test, Y test, colornya blue, terus labelnya ini data test, terus habis itu plt.plot itu saya akan bikin dari X test sama Y prediction. Dari data test sama hasil prediksinya saya bikin ini colornya warnanya merah misalkan ya. Terus ini adalah labelnya saya kasih nama prediksi linear regression. Kalau sudah plt.legend terus plt.plot. Ntar saya cek dulu. Aku tuh yang salah. Oke, ini hasilnya ya. Ini hasil prediksinya dari linear regression. Ini data test yang barusan kita tampilkan ya. Jadi, ini yang sebelumnya, ini data testnya yang kita plot. Terus kemudian dia melakukan prediksi berupa garis lurus. Jadi prediksi ini berdasarkan yang bisa didekati sama titik-titik datanya. Itu dia akan ambil garis lurus. Dan linear regression ini garisnya selalu lurus ya, tidak mungkin belok. Kalau belok nanti ada regression yang lain. Gitu ya. Ya, silakan dicoba dulu. Oke, sampai saat ini siapa saja yang sudah berhasil? Kabarkan lewat chat Zoom. Pastikan tidak ada yang salah. Jadi kemungkinan sudah. Oke, cepat juga. Kemungkinan kita garisnya beda-beda semua ya. Karena data randomnya pasti beda-beda. Jadi ada kemungkinan prediksinya ada yang mungkin garisnya agak ke atas atau mungkin agak ke bawah gitu ya. Tapi yang pasti semuanya harusnya sudah dalam bentuk garis lurus. Gitu. Iya Pak beda. Ya sip. Sudah Pak, sudah berhasil. Alhamdulillah. Oke, jadi itu caranya menggunakan menggunakan linear regression dan kita lihat di sini hasil MSE-nya atau mean square error itu 72. Ini cukup agak besar tapi masih oke lah kalau kita lihat ini ya. Agak besar. Jadi kalau semakin kecil MSE-nya berarti titik-titiknya yang biru ini akan semakin mendekati garis merah. Gitu. Kalau titik atau data tesnya ini semakin menjauh dari prediksinya, itu hasil MSE-nya akan semakin tinggi. Jadi MSE itu dia menghitung perbedaan antara titiknya data tes sama garisnya. Jadi yang garisnya ini dia mencari garis di mana nilai yang paling bisa dekat dengan data tesnya. Rumusnya adalah seperti ini. Kalau kalian cek ya,
Nah, ini adalah sigma ya, dari 1 sampai n berarti dijumlahkan semua dari data ya, dari data ke data tesnya dengan hasil prediksinya. Dikurangin perbedaannya, kemudian dikuadratkan. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini tuh jadi dia menghitung, ini namanya residual error. Jadi dia menghitung jaraknya yang paling kecil lah, yang paling dekat dengan data tesnya. Ini garis regressionnya, yang paling the best ya, the best fit ya. Ini paling mendekati, jadi data-data tesnya itu dia yang sama modelnya itu akan mencari yang paling bisa mendekati untuk semua data tesnya. Tentu ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau misalkan datanya, nanti akan saya tunjukkan, kalau misalkan datanya terlalu belok, dia akan bingung menentukan garis lurusnya. Kalau ini masih ada condong lurus ya, jadi masih oke lah. Gitu ya. Itu adalah gambaran penggunaan untuk mean square error. Dia menghitung residual errornya, kemudian dibuatlah garis lurusnya. Ini prediksinya. Oke, itu. Sekarang yang selanjutnya kita akan menggunakan yang lain. Nah, kalau yang selanjutnya ini kita tinggal nanti untuk codingnya paling dia kurang lebih ada sedikit copy-copynya ya. Yang selanjutnya ini namanya adalah Ridge Regression. Ini juga garis lurus, salah satu bagian dari linear regression dengan menambahkan penalti L2 regularization. Nanti akan saya tampilkan agar dapat membantu mengurangi overfitting ya. Overfitting tuh tadi ya, pas di training hasilnya bagus, pas di testing hasilnya jelek. Jadi di training MSI-nya mendekati 0, pas di testing 100 MSI-nya. Nah itu kemungkinan besar overfitting. Rumusnya adalah saya pakai dolar. Bentar ya. Beta tutup sama dengan sum I sama dengan 1 sampai M. Kemudian YI min ya. Head YI. Tutup dikuadratkan. Ditambah lambda sum Y sama dengan 1 sampai N beta J beta J dikuadratkan ya. Nah, gitu. Sorry ya. Bentar, sekalian bikin dulu. Pastikan tidak ada yang salah. Oh iya, sorry. Bikin mati ya. Ya, ini ya. Jadi loss function ini berupa loss ya, atau fungsi kerugian. Jadi dia akan menghukum memberikan nilai jelek kalau misalkan prediksinya ini tidak sesuai dengan data aslinya atau data tesnya. Kalau kita lihat ini seperti MSE atau mean square error, kemudian ada lambdanya dan ada L2 regularization. Jadi ini akan disetting ketika kita menggunakan regression, kita akan men-setting parameternya ini untuk bisa menentukan arah garis lurusnya. Ya. Nanti kita akan coba memasukkan lambda ke dalam rumusnya regression. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, silakan codingnya di-copy ya, codingnya di-copy dari linear regression. Di-copy, ini saya copy, nanti habis itu kita hapus-hapus, kita ganti jadi ridge regression. Ini adalah ridge
mean square error-nya tetap. Ini diganti read ya. Kok ini diganti reach. Di sini alfanya kita masukkan 0,1. Jadi maksud alfa di sini adalah ini sama saja kayak lambda sebutannya untuk mengukur seberapa besar penaltinya. Jadi penalti kalau misalkan dari titik data tes itu semakin jauh dari garis prediksinya, maka penaltinya akan semakin besar sehingga modelnya ini akan menyesuaikan gimana caranya supaya penaltinya bisa lebih sedikit. Saya akan ganti semuanya jadi rich ya. Ntar saya cek dulu. Sebentar saya cek dulu ini garisnya kayak gini. Yang sebelumnya juga. Ya tidak terlalu beda jauh ya. Tidak terlalu beda jauh ternyata. Tapi kalau kita lihat MSE-nya sebentar. 72,33 yang sebelumnya 72,33. Oh sama berarti ya. Ya udah berarti kebetulan mereka sama ya. Ini kalau 0,1, kalau 1 coba 72. Oh makin kecil ya. Sama nggak sih? 72,33, 72,27 lebih sedikit ya. Jadi alfa ini akan memberikan berarti semakin tinggi coba kita coba. Apakah MSI-nya akan semakin rendah? Oh, semakin rendah, semakin bagus berarti. Semakin rendah ini semakin bagus. Kalau 100 sama ya, sama saja. Dia sudah mulai tahap sama saja. Wah, kalau saya masukin 1000 malah jadi 150 ya. Ini karena sifatnya eksperimental, jadi memang kita harus banyak mencoba. Ya, silakan dicoba. Jangan lupa dari linear ini diganti menjadi reach. Bagi yang sudah berhasil, kalian bisa coba-coba alfanya. Mungkin ada yang bisa dapat lebih rendah dari saya. Silakan dicoba-coba. Saya alfanya 1, MSI-nya 108. Waduh. Oh iya ya, datanya beda-beda semua ya. Jadi saya kebetulan emang datanya mungkin agak ini ya. Saya dapat hasilnya MSI-nya 489, pakai alfanya 10. Oval, oke. Bagus, berarti datanya lebih fit ya. Yang pasti semakin dikit itu MSI-nya semakin bagus. Saya 1 MSI-nya 82. Oke. Berarti MSI-nya tinggi. Terus coba dicek alfanya 10 atau alfanya 100 gitu ya lambdanya. Apakah semakin rendah MSI-nya atau justru sebaliknya. Tapi kalau secara grafik mungkin setiap orang beda-beda semua ya. Karena kita berhubungan dengan datanya random. Kecuali kalau kita ngambil datanya dari yang lain, yang sudah ditetapkan, ya harusnya bisa sama semua. Ada apa 140, MSI-nya 99. Oke, sip, sip, sip. Ya ini sifatnya eksperimental ya, atau trade-off. Trade-off itu dimana kalau alfanya tinggi, itu antara MSI-nya bisa rendah atau justru malah makin tinggi gitu. Jadi ini sifatnya eksperimental. Oke, sip. Kalau sudah semua ya. Nah, yang selanjutnya lasso regression. Ini kita juga tinggal copy karena kita udah bikin tentang rate regression. Tinggal kita copy dan kita ganti. Ini biasanya regression yang dari ketiga ini yang lumayan sering dipakai ya. Dalam ruang cangkup linear regression. Ini namanya adalah lasso regression. Ini juga sama definisinya. Kalian ambil dari rate regression. Kalau yang ini pakai L2 regularization, yang ini namanya L1 regularization. Dah, bedanya diganti. Dari 2 diganti 1 ya. Itu, di copy aja nih, kita akan banyak copy nanti. Satu bagian dari linear regression mendapatkan penalti L1 ya. Jadi kalian copy dari sebelumnya, kalian paste, dari L2 diganti menjadi L1. Terus kemudian rumusnya juga sama, kalian copy semua. Ini gantinya cuma sedikit,
Ya, kalian copy aja rumusnya, matematikanya. Terus kalian paste gitu ya. Terus yang kuadratnya ini kalian ganti jadi garis lurus kayak gini nih. Lihat nih. Nah, ini kalian ganti jadi garis lurus. Ini adalah absolut di mana nilai minus akan menjadi plus. Bedanya hanya di situ saja. Ini kok ada ini sih. Nah, oke, kalau sudah sekarang ini tadi definisinya juga sama, mana sih ya? Ini ya. Ini diganti menjadi L1. Nah, gitu ya. Oh ya, saya akan melakukan absensi. Siapkan HP kalian untuk scan. Jadi saya akan menampilkan barcode-nya di akhir video. Sekarang kita lanjut di lasso regression. Jadi kalian copy aja codingnya dari yang sebelumnya. Silakan di copy dari yang bridge ke lasso. Terus kemudian dari sini diganti menjadi lasso. Terus ini juga sama lasso. Terus ini juga sama lasso. Ya semuanya diganti menjadi lasso ya. Lasso, lasso, terus ini lasso. Coba ya. Oke, sedikit beda ya. Dan hasilnya 72,26. Oke, silakan dicoba. Sudah Pak, naik MSI-nya saya jadi 4 kali 5 kali lipat. Nah, oh gitu. Yang lain? Wow, malah jadi kekurangan juga ya. Jadi 71 turun, bagus. Oke sih. Oke kalau ada yang lebih rendah. Silakan dicoba-coba ya, ini eksperimental ya. Karena pasti beda-beda semua nih. Kalau misalkan bisa rendah banget, bagus banget itu justru. Sama aja Pak. Ada 38, ada 14, bagus. Bagus, bagus. Bagus dari saya berarti. Pokoknya semakin rendah, semakin bagus. Ya karena ini random, jadi kita terima nasib aja ya. Kalau misalkan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kecuali kalau datanya kita langsung ambil data dari luar, bukan di generate, bukan di random. Jadi masih oke. Masih nggak apa-apa lah. Nah ini berhubungan dengan garis lurus ya, lasso. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangannya, tapi ini tergantung dari datanya juga. Makanya karena itu, karena sifatnya eksperimental, disarankan untuk menggunakan ketiga metode regresi ini. Sama 48, 63, 71 ke 61, sip. Ada yang malah naik, ada yang malah turun ya. Jadi terima nasib ya. Kalau saya sih turun ya, dikit sih, turun dikit. Oke lah, dia lebih bisa belajarnya sedikit lebih oke ya. Dan dia lebih fokus ke data yang lebih banyak di sini. Jadi sehingga kalau misalkan yang ujung ini agak jauh masih nggak apa-apa. Tapi yang penting kayaknya dia fokusnya ke data yang condong lebih banyak sehingga didekati lebih dekat ke bawah ya, arahnya sedikit ke bawah. Oke, sip. Nah, ini yang garis lurus, kita masuk ke sesi terakhir. Ini kita sekarang mulai ke garis yang belok-belok, gitu ya. Termasuk kita akan coba bikin perbedaan antara overfitting, underfitting, dan juga optimal fitting. Sebelumnya kan kita udah pernah belajar ya mengenai underfitting, overfitting, optimal fitting. Sekarang kita akan bikin perbedaannya baik dari segi akurasi maupun dari segi gambar atau plotnya. Ini namanya adalah polynomial regression.
polynomial regression atau garis yang tidak lurus. Ini merupakan ekstensi ya, perluasan dari linear regression yang memperkenalkan derajat polinomial ke dalam persamaan, memperkenalkan ke dalam persamaan untuk membuat hubungan non-linear. Jadi non-linear ini garisnya udah bukan lurus lagi, nanti dia akan belok-belok mengikuti pola datanya. Itu ya. Nah, ini. Untuk rumusnya hampir mirip dengan linear regression justru. Jadi kalian silakan copy paste saja. Copy paste rumusnya linear regression ke dalam sini, nanti kita tinggal tambah-tambahkan saja. Oke, saya akan copy rumusnya linear regression semua. Rumusnya akan saya copy linear regression. Setelah saya copy, saya akan paste, bukan paste ya, paste mah Indonesia banget. Paste, bukan paste, dibacanya paste. Ini apa namanya, ditambahkan ini X ya, ini X-nya sama ya, X1, X2, bisa 1. Oke, kalau ini dia tidak ada kuadratnya, tidak ada X1, X2, dia X-nya cuma 1, ini kuadrat, terus ini kok gini, beta N X X pangkat N ya, ini bukan X kuadrat, beta 1 X1 X aja, beta 2 X2 sampai beta N Xn, X pangkat N. Ya, ini adalah rumusnya. Silakan dibuat dulu. Oke. Sudah. Sekarang kita akan bikin lagi data sintetis yang tidak seperti berikut, tapi lebih ke ada gelombang, ada apa namanya, ada lembah dan ada gunung gitu ya. Saya akan ambil ini polynomial features. Ini saya bikin data sintetis lagi, data buatan. Saya pengen bikin data lagi. Ini generate synthetic data. Terus X-nya sama dengan np dot short kok short ini np dot random dot trend 40 kali 10 tree shape min 1 sampai 1, terus kemudian np dot sin, data X-nya saya masukin. Ini kalian ikutin dulu aja ya. np dot random dot rand, sorry kurang n, terus 40 dikali 0,1. Sudah, terus plt dot scalar x, y, terus colornya blue. Ntar saya cek dulu. Oke, nah ini ya kalau kita lihat datanya ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah gitu ya. Tapi ini karena random pasti setiap dari coding kalian hasilnya pasti beda-beda semua. Tapi silakan dicoba dulu. Oke, sekarang kita akan langsung bikin apa namanya? Kita langsung lakukan training ya.
Nah, di sini saya akan coba gunakan linear regression dan juga polynomial regression. Dan kita akan melihat mana yang overfitting, mana yang underfitting gitu ya. Ini kita berdasarkan gambarnya saja gitu ya, bukan berdasarkan untuk MSE trainingnya berapa, MSE testingnya berapa, enggak. Itu harusnya kalian ngerti gitu. Kita tinggal ngitung MSE saja, tapi yang ini saya akan bikin plotnya. Oke, sekarang yang pertama, nanti saya bikin yang pertama dulu, nanti yang kedua, ketiganya kita tinggal copy paste saja. From escalate.pipeline, pipeline, import, make Isi mah ya. pipeline, langsung plt.figure, fix size-nya, ukuran gambarnya saya buat panjangnya 12, lebarnya 4. Yang pertama ini adalah salah satu contoh underfitting. Saya pakai linear regression, bukan yang polinomial. Ya. Linear regression-nya kita langsung copy aja. Mana ya? Saya pakai yang mana ya? Ini deh. Bentar, ini saya copy ya. Yang linear regression-nya copy aja semuanya. Saya paste di sini. Ini supaya nggak terlalu lebar, saya hapus-hapus saja nih. Nah, gitu kali ya. Saya copy paste saja. Terus saya tambahkan di sini plt.subplot 131. Jadi maksudnya di sini adalah barisnya 1, kolomnya 3, gambar ke 1. Itu ya meaningnya ya, artinya ya. Terus ini saya memang nggak sengaja nggak pakai tren sama tes. Jadi langsung aja data X sama data Y-nya yang barusan kita bikin, yang sebelumnya nih, sorry, data X sama Y-nya. Ini kita langsung lakukan prediksi saja. Ini langsung X, ini langsung Y prediction, Y sama Y prediction ya. Ini adalah si MSE training ya. Peltes, scatters, ini nggak usah. Bentar. Ini kalian harus fokus nih. X, ini Y-nya, Y testnya nggak usah, X testnya nggak usah, Y testnya nggak usah. Terus colornya red, labelnya juga nggak usah. Terus ini juga labelnya nggak usah. Bentar ya, saya coba cek-cek dulu. Oke, ini plt.title. Title-nya langsung, ini namanya underfitting. Terus MSE-nya saya kasih baris baru. MSE-nya kita masukkan nilai MSE. Itu ya. Ntar saya coba dulu. Jadi satu gambar ada 3 plot nanti. Ntar ya, Hah, kok gini? Terus sebentar. Enggak. Salah ini. Y prediction. Nah, ini yang salah. Ntar ya. Ntar saya cek dulu. Oh, ini bener ya. Nah, ini underfitting nih. Datanya belok-belok, dia cuma bisa ngambil satu garis lurus. Ini underfitting. Ini nggak bagus. Dia tidak memprediksi atau mengikuti gambar data dari yang sudah kita punya. Nah, bikin dulu, silakan dibikin dulu. Nanti yang kedua ketiganya itu tinggal copy paste ganti sedikit. Di sini saya langsung nampilkan MSE-nya berapa, underfitting-nya berapa. Underfitting untuk MSE-nya 0,35. Kalau kita lihat memang sedikit ya, agak sedikit ya. 0,35, tapi kita bandingkan sama yang lain dulu.
Silakan bikin satu dulu. Saya 0,4, Pak. Oke, sip. Yang lain ada yang sudah? Ini underfitting ya. Underfitting nih berarti kalau dari segi plot udah nggak bagus nih. Ini adalah salah satu kelemahannya linear regression karena dia garis lurus. Kalau misalkan datanya bengkok-bengkok, misalkan ini data penjualan, bulan Januari naik, bulan Februari turun, bulan Maret naik lagi gitu. Nah, linear regression itu dia nggak bisa nih dengan data yang misalkan naik ke atas, turun, naik lagi gitu ya. Linear regression tetap ngambilnya garis lurus. Nah, ini underfitting. Itu silakan dicoba. Jika sudah berhasil, silakan sebutkan MSA-nya berapa. AI, MSA 1148, gede juga. 0,33, 0,4. Bentar, sebentar, coba AI dicek lagi ya. Gede juga. Harusnya tadi lah kayak mereka nih, 0,4, 0,3 ya. Mungkin codingnya kali. Ada yang salah. Bener Pak, tinggi tinggi. Codingnya nggak ada yang salah, AI. Aman. Aman Pak, aman. Oh gitu. Oke. Ya ini underfitting ya. Ini nggak bagus ya. Kalau plotnya kayak gini nih nggak, kalau secara visual dia nggak bagus. Nah sekarang saya akan tampilkan yang bagus. Ini yang optimal fitting generalization. Sorry. Good generalization. Ini polinomial. Oh sorry. Polinomial regression derajatnya 5. Oke, maksudnya derajat 5 di sini adalah sampai pangkat 5 berarti. Ini kan kalau kita rumus sebelumnya, sorry, ini kan sampai N. Nah, ini saya batasin dari beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta 5. Itu ya, saya batasi sampai beta 5. Kita akan coba. Ini PLT-nya saya copy. Saya ganti jadi 2. Terus, nah ini kalian copy semua aja. Yang linear regression, copy aja. Kemudian kita akan mulai sedikit ganti-ganti. Ini saya tulis yang linearnya kalian ganti jadi optimal model. Itu ya, linearnya kalian ganti. Ini yang optimal. Saya kasih contoh. Apa lagi ya? Optimal. Ini optimal fitting ya. Sebentar ya. Jangan sampai pusing. Ini hapus. Ini namanya make pipeline. Namanya polynomial feature. Oke, degree-nya 5 derajat ya. Degree itu derajat. Terus koma linear regression. Ini rumusnya ya. Oke, ini adalah si polynomial regression. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Degree itu derajat ya. Jadi 5 derajat, berarti pangkat 5. Terus, supaya nggak ambigu, MSC-nya yang pertama saya ganti MSC 1. MSC 1 aja. Supaya takutnya bingung codingnya nanti. Ini MSC-nya MSC 2. Apalagi yang diganti ya? Optimal model. Harus running dulu. Oke, ini bagus nih ya. Tuh, dia langsung bisa ngikutin nih. Ini bagus. Ini optimal fitting, dan kalau kalian lihat ini jauh lebih rendah ya. MSC-nya 0,35,
pas optimal fitting MSE-nya 0,035, ini jauh lebih bagus. Ini lebih oke kalau kita lihat nih. Dia bisa menggeneralisasi atau mengikuti pola dari datanya. Nah, ini bagus. Itu ya, silakan dicoba dulu dan berikan apa namanya MSE-nya kalian. Ini MSE 2 ya. Apakah semakin turun atau semakin naik? Harusnya semakin turun. Nggak mungkin semakin naik. Harusnya ya. Harusnya. Ya namanya juga optimal fitting ya. Optimal fitting ya harusnya lebih bagus dong MSE-nya. Silakan dicoba. Masih sama 0,4. Masa sih? Dicek lagi, jangan sampai ada yang salah. Jajan MSE-nya yang salah nih. Ini saya bedain ya, ini MSE 1 under fitting, ini MSE 2. Under optimal 0,202 sip bagus. 0,15 Najili sip bagus. Arinda 0,04 tuh kan turun-turun semua kan. Harusnya turun, nggak mungkin naik. Sama juga nggak mungkin sih sebenarnya. Tuh kan bener. Oh ya Pak, MS-nya jadi 0,02, alhamdulillah turun. 0,02 sip. Iya dong, harusnya dong. Turun ya. Ini 0,35, ini 0,035. Nah, ini yang bagus ya. Optimal fitting bagus. 0,8 sip. 0,3 naiklah 0,33 jadi 0,3 turun ya. Dikit ya. Oke lah. Sip. Nah, ini contoh yang sudah oke lah, tanda kutip tuh oke ya. Nah, yang selanjutnya silakan copy semuanya. Tetap kita pakai polynomial regression. Copy aja. Kita ganti ini yang optimal namanya overfitting. Overfitting ya. Regression derajatnya kita ganti jadi 25 lah misalkan contoh ya. Saya tinggiin supaya detail banget. Jadi pangkatnya ini sampai 25. Mana dulu. Ini ya. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, sampai pangkat 25. Gitu. 25 ya. Ini MSE-nya MSE 3. MSE-nya saya ganti jadi 3 juga. Degree-nya saya ganti jadi 25. Ini saya ganti jadi overfit. Nama variabelnya overfit model. Ini overfitting. Model overfit saya ganti semuanya jadi overfit. Sorry ini salah. Ini 133 ya. 133 ini ya. Saya cek dulu. Kan overfitting tuh terlalu detail terus dia bingung sendiri tuh. Saya coba lagi ya. Jangan 25, coba ya 20 misalkan. Saya cek dulu. Sama saja. Oke. Ya, silakan dicoba yang overfitting. Kita lihat overfitting tuh dia terlalu detail. Terlalu detail juga nggak bagus nih. Tapi yang di sini juga jelek-jelek juga. Kalau kita lihat tuh terlalu detail gitu, dia sampai set terus turun lagi sampai sedetail itu. Yang bagus tuh justru yang kayak yang di tengah nih. Dia ngambil garis saja yang mewakili dan itu sudah cukup. Kalau terlalu detail ini juga nggak bagus. Jadi istilahnya kayak model nih cuma ngafalin doang. Dia nggak bisa memprediksi, dia cuma bisa ngafalin doang. Kalau kita kasih data baru nanti dia bingung. Nah, ini nggak bagus. Itu ya ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Overfitting, optimal fitting, dan underfitting. Nah, ini secara visualisasi menggunakan polynomial regression. Harusnya untuk overfitting naik lagi ya. Dari yang 0,03 yang punya saya naik lagi jadi 0,25. Harusnya naik lagi karena emang ini tidak bagus. Jadi di dalam sebuah model ini masih sangat sederhana datanya. Bisa jadi datanya lebih kompleks.
yang paling bagus itu adalah optimal fitting ya. Hindari jika terjadi overfitting atau underfitting. Oke, yang lain gimana dibandingkan yang optimal fitting? Overfitting harusnya semakin naik ya. Kalau tidak naik, berarti ada yang salah. Ini regression derajatnya, makanya penentuan degree, ini kan 25 sama aja, saya ganti 20. Sorry ya, saya ganti 20, pantesan. Nah ini ya, nah ini terlalu detail kalau kita lihat sampai bawah. Sampai, jadi dia berusaha untuk, ini kalau kita lihat garisnya nih sampai naik ke atas lagi gitu. Kalian tentuin aja degree-nya 20 deh. Jadi terlalu tinggi nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus tentuin degree-nya. Jadi harus coba-coba. Naik lagi ya 0,07 ya, walaupun rendah sih oke sih, cuma lebih tinggi dibandingkan yang optimal fitting. Tapi tadi ya, underfitting, optimal fitting, dan overfitting ini berkaitan dengan hasil pada training dan juga testing. Overfitting, trainingnya bagus, MSC-nya kecil, pasti tes besar gitu MSC-nya. Nah itu overfitting. Itu udah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi jangan dilupakan materi sebelumnya. Karena akan saya tanyakan sampai UAS. Jadi semua model yang kalian gunakan, yang classification, yang regression, itu semua metodenya akan saya tanyakan dia overfitting, underfitting, atau optimal fitting, atau good generalization. Itu ya. Oke, itu saja mungkin ada yang mau ditanyakan. Kali ini saya tidak ada tugas, insya Allah mungkin mulai minggu depan baru ada tugas. Wah, untung aja. Pak boleh lihat yang MSE yang satunya Pak? Yang mana tuh? Yang pertama. Yang ini ya. Ada kemungkinan nanti untuk metode-metode selanjutnya kita, apalagi kalau misalkan pakai data yang cukup rumit, kemungkinan kita tidak akan melakukan plot karena agak susah diambil kesimpulannya kalau misalkan datanya terlalu rumit gitu ya. Misalkan datanya fiturnya ada 10 gitu ya, ya gimana gambar 10 data 10 fitur gitu. Nggak bisa, apakah 10 dimensi itu kan nggak mungkin. Ini kan cuma bisa dibikin kalau datanya fiturnya cuma ada 2. Jadi 2 dimensi. Kalau misalkan ada 10, apakah bikin 10 dimensi? Nggak bisa ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan di pertemuan kali ini. Saya akan buka lagi absennya. Bagi yang sudah ya berarti tidak perlu scan lagi ya. Bagi yang belum saya kasih waktu 5 menit lagi, kemudian saya tutup. Bagi yang sudah absen boleh langsung meninggalkan Zoom. Saya langsung tutup pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.